Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ustadz Muhammad mau mulai dari mana materinya untuk anak-anak kita semua yang jelas? Di sini kita prioritaskan ya anak-anak soleh kita dulu. Bahwa di sini ada orang tua cukup mendengar dulu. Silakan. Ya. Tafadhalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur sekali kepada Allah. Malam ini Allah Ta'ala kasih kesempatan untuk bisa bertemu dengan, bagaimana menyebutnya ini? Orang-orang muda yang penuh semangat. Dan itu mengingatkan saya kepada masa ketika saya SMA. Kelas 3 SMA, ketika saya tengok diri saya ini sudah terhitung, sudah termasuk yang diseru, ya ma'syarah syabab, tapi nyatanya kan saya belum siap kalau untuk menikah. Maka kelas 3 SMA itu saya mulai mencanangkan diri saya, mulai menekatkan diri saya. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berarti saya harus membekali diri dengan ilmu. Karena itu saya akhirnya semenjak kelas 3 SMA, khususnya di semester 2, saya berpikir, saya berusaha untuk mulai menata diri saya, dan saya berpikir mungkin nanti kalau saya kuliah, saya akan menikah. Qadarullah, Masya Allah, Alhamdulillah ketika saya menikah, ketika saya kuliah, akhirnya saya menikah, dan ketika wisuda, anak saya baru 3. Alhamdulillah sekarang Allah Ta'ala karuniakan kepada saya 7 orang anak. Suatu hari ada yang datang ke rumah saya, dia berkobar-kobar penuh semangat menceritakan ingin menikah saat kuliah. Nah, saya tanya, kenapa mau menikah saat kuliah? Mengatakan, saya ingin meniru Ustaz Fauzil Azim. Apanya yang ditiru? Saya tanya, kalau cuma di saat kuliahnya, maka itu bukan meniru dengan lengkap. Saya tidak mau kalah dengan teman saya. Saya bilang, ini masalahnya, berarti Anda belum siap. Kenapa? Karena pernikahan itu bukan perlombaan. Pernikahan itu bukan agar tidak kalah dengan yang lain. Tapi pernikahan itu adalah soal untuk membaca diri sendiri. Kalau kita ini posisinya berada pada posisi sunnah, maka kita usahakan. Kalau kita ini berada pada posisi makruh, apalagi haram, jelas jangan menikah. Tapi kalau posisi kita ini wajib, nah ini mungkin yang tadi disebutkan oleh Ibrahim, terpaksa menikah. Nah kalau bisa kita menikah, jangan terpaksa lah. Karena itu saya menulis buku untuk anak-anak muda yang mudah-mudahan mudah dibaca oleh anak-anak usia SMP, SMA, tentang menikah sepenuh kesiapan bagi remaja. Ini bukunya free gitu ya. Dan bentuk PDF, nanti kalau diperlukan bisa saya kirimkan ke panitia itu ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sana, apa yang ingin saya ajak mereka, anak-anak muda ini, adik-adik saya ini, untuk berpikir dalam situasi apapun, orang yang siap itu jauh lebih baik daripada yang tidak siap. Mempersiapkan diri mengenai pernikahan bukan berarti besok kita mau menikah. Sebagaimana ada orang mengikuti pendidikan PAUD, ada yang saya tanya, terlepas bahwa niat itu salah, tapi ketika saya tanya, kenapa Bu anaknya dikasih masuk di PAUD? Biar masa depannya cerah. Nah pertanyaannya, apakah lulus dari PAUD langsung bekerja? Tidak. Nah begitu pula dalam segala urusan, kalau bisa ini, kalau memungkinkan kita ini memang mempersiapkan diri kita, termasuk kaitannya dengan menafkahi dan hal-hal lainnya lagi. Nah, lalu bagaimana kita akan melangkah ke pernikahan? Saya kemudian teringat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Menarik sekali ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya sangat sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta.
Namun kebanyakan manusia itu bergaul dengan, maksudnya menikahi pasangannya atas dasar Islam, menyambung nasab atau untuk berbuat ihsan. Artinya seseorang menikah karena atas dasar Islam itu bukan karena hati sudah saling terpaut, bukan karena rasa tak dapat dibendung, dan juga bukan karena jatuh cinta. Namanya jatuh tak enak. Lebih baik kita jangan jatuh cinta lah, kita bangun cinta gitu ya. Kalau jatuh itu penuh derita itu. Seringan-ringannya jatuh tetap menyengsarakan. Kalau orang jatuh cinta itu palu basah, tidak lagi enak dirasa. Nah, kenapa? Karena jatuh. Nah, karena itu saya dalam buku Menikah Sepenuh Kesiapan bagi remaja itu memang lebih mengerahkan kepada bagaimana agar orang-orang muda ini semenjak awal menata dirinya, semenjak awal menyiapkan dirinya untuk siap mengambil tanggung jawab kapan saja, untuk siap mengambil amanah itu kapan saja. Dan sangat berbeda seseorang yang telah memiliki tanggung jawab pada dirinya dengan mereka yang belum memiliki tanggung jawab, termasuk di dalamnya ketika menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya hayati, ini yang saya pikirkan. Saya renungkan itu, kenapa ini Rasulullah Muhammad SAW serukan kepada orang-orang muda. Ya ma'asyarul syabab, hafallah kita semua ini. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Saya lalu tengok, kalau saya ini kira-kira di hadapan hadis ini saya termasuk yang mana? Nah, kira-kira sudah ba'ah belum? Kalau belum ba'ah tapi kalau sudah ba'ah tapi tak memiliki istita'ah, berarti saya harus persiapkan diri saya. Sudah ada ba'ah dan belum memiliki sudah memiliki istita'ah, ada perangkat lain yang saya perlukan, yakni ilmu. Karena itu akhirnya semenjak semester 2 kelas 3 SMA itu memang saya banyak menghabiskan membaca, mempelajari, mendatangi majelis-majelis, mengingat kembali. Biidznillah kalau di Jombang tiap bulan Ramadan itu menjelang maghrib, ba'da isya, ada majelis-majelis ilmu berkenaan dengan pernikahan, dan juga nanti ada majelis-majelis lainnya. Tapi kembali lagi, saya termangu ketika mengingat perkataan Amirul Mukminin, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa sangat sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Tapi kebanyakan manusia itu menikahi pasangannya atas dasar Islam. Artinya seorang mukmin itu, orang muda Islam itu harusnya siap kapan saja, mampu untuk melangkah kapan saja, menikah atas dasar Islam. Nah, menikah atas dasar Islam berarti dia memang telah memiliki komitmen yang kokoh, memiliki arah yang jelas, dan memiliki perangkat ilmu yang memadai. Termasuk di dalamnya menyambung nasab dan untuk berbuat ihsan. Menikah untuk berbuat ihsan berarti dia ini mampu mengambil pilihan untuk menikah itu atas dasar pertimbangan kemaslahatan, kebaikan bagi dakwah, bagi umat ini. Nah, apakah mungkin mereka ini akan bahagia? Abu At-Tayyib Al-Mutanabbi sudah mengingatkan kepada kita bahwa fa inna qalilal hubbi bil aqli salih. Maka sesungguhnya sedikitnya cinta yang bil aqli itu berarti apa ya? Yang ditegakkan dengan akal yang sehat, dengan akal yang jernih, dengan akal yang ada isinya, maka itu akan membaguskannya. Walaupun mereka menikah tanpa landasan cinta terlebih dulu, tak ada perasaan cinta terlebih dulu. Misalnya dia menikah itu karena ingin berbuat ihsan, tapi sebaliknya cinta yang berlimpah dan beriring kebodohan justru akan merusak, menghancurkan, fasid. Nah, ini kemudian juga menjadi angan-angan saya.
Kalau begitu berarti untuk tegaknya rumah tangga itu, untuk kokohnya pernikahan itu, untuk hidupnya kasih sayang dalam rumah itu, yang paling pokok itu bukan modal cinta, tetapi yang paling pokok adalah apa-apa yang sudah digariskan. Nah, dari sini Allahu a'lam bishawab, sampai hari ini kerap kali menjadi landasan saya ketika ada orang datang bermasalah, mengkonsultasikan pernikahannya yang sedang ruwet, mereka misalnya ada yang berkonflik di antara suami istri itu. Nah, maka saya di antara yang saya telusuri adalah atas landasan apa mereka ini dulu menikah. Atas landasan apa mereka dulu ini menikah. Ini hadis sudah sangat masyhur, sudah sangat populer, tetapi kerap kali hanya dibiarkan melintas begitu saja. Hadis yang kita mungkin semua adik-adik juga mungkin semua sudah sangat hafal, tungkahul mar'ah li arba' limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Nah, bagian berikutnya ini begitu fundamental itu, begitu fundamental. Fatfar bidzatid din. Saya ulangi lagi. Fatfar bidzatid din, taribat yadak. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Ini baru kalimat berita, belum kalimat perintah. Karena dalam beberapa majelis langsung dimaknai seolah-olah ini merupakan suruhan, seolah ini perintah. 5 liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha. Menarik, setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita dengan perkataan fatfar, maka bersukseslah, maka berjayalah, maka pastikanlah dirimu ini meraih kesuksesan yang sesungguh-sungguhnya dengan dzatid din, kadar agamanya, taribat yadak, niscaya kamu akan beruntung. Nah, dzatid din ini juga kemudian menjadi renungan, menjadi perhatian. Oh, apa yang memudahkan? Jadi bolak-balik dia agak mungkin agak melompat-lompat, tapi bolak-balik. Apa yang menyebabkan orang itu dengan mudah bisa menerima, apa yang menyebabkan orang itu dengan mudah berbuat ihsan, apa yang menyebabkan orang itu dengan mudah menerima kekurangan-kekurangan, manakala dia ini menikah, manakala pada diri dia ini, pada dirinya maupun pada diri pasangannya itu betul-betul hidup, betul-betul tegak, betul-betul kokoh dzatid din, kadar keberagamaan, komitmen keagamaan, dzatid din. Maka berarti itu pula yang perlu menjadi perhatian kokoh. Kalau ini betul-betul kuat dan yang menjadi miqyas, yang menjadi tolok ukur, menjadi parameter dalam segala urusan, senantiasa agama itu, dia senantiasa mengikatkan dengan agama dalam segala urusan, bahkan seandainya dia belum mengetahui ilmunya saat itu, dia akan segera mencari tahu dalam urusan ini bagaimana agama menyuruh saya, bagaimana agama mengatur saya. Dia menundukkan dirinya, dia menghentikan dirinya, maksudnya menghentikan itu ketika dia memiliki keinginan dan kemudian ternyata bertentangan dengan dalil dalam agama ini, maka dia segera menghentikan dirinya, tunduk rujuk kepada dalil itu. Yang bisa demikian bukanlah karena luasnya pengetahuan agama, bukan berarti pengetahuan agama yang luas nggak penting, sangat penting, amat sangat penting, tetapi yang paling pokok adalah dzatid din, kadar keberagamaan. Karena itu ini pula yang perlu kita siapkan, melatih diri, berusaha, menegakkan diri kita ini untuk senantiasa berusaha mengikatkan diri dengan apa sih yang dimaui oleh agama.
berusaha rujuk, berusaha mengikatkan diri kepada apa sih yang dimaui oleh agama, apa sih yang diinginkan oleh agama atas diri saya dalam setiap urusan pernikahan itu, maka kita akan lebih mudah untuk menerima apa yang orang anggap sebagai kesulitan. Kita akan lebih mudah untuk merasakan kenikmatan kebahagiaan atas setiap langkah-langkah kita dalam pernikahan, meskipun orang lain barangkali melihat pasangan kita atau rumah tangga kita itu jauh dari standar-standar mereka. Kita lebih mudah untuk melaksanakan perintah tuntunan agama ini. Misalnya, tatkala kita menjumpai istri kita, melakukan hal-hal atau ada akhlaknya atau ada perilakunya bukan tercela tapi kita tidak suka. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya menikah itu beda suku, dan ketika menjumpai hal-hal yang dari segi rasa itu sangat berkebalikan, maka ketika zatid din itu yang dikokohkan, termasuk ini yang menjadi pegangan dalam pernikahan, maka dengan lebih mudah untuk mengikuti apa yang diserukan oleh Rasulullah Muhammad SAW tatkala beliau mengingatkan la yafraq mu'minu mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kita akan lebih mudah ketika menjumpai ada hal-hal yang tidak kita sukai, kita akan lebih mudah untuk bersibuk mencari, bersibuk menemukan apa yang dapat menjadikan kita ini ridho, apa yang dapat menjadikan kita ini menemukan hal-hal yang membuat kita senang kepada dia, sehingga dengan itu penerimaan yang tulus satu sama lain akan lebih mudah terjadi. Nah, jadi saya lebih ingin menekankan bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk betul-betul menata, untuk betul-betul lebih menitik beratkan, untuk betul-betul lebih menyiapkan diri kita tunduk pada maunya agama, untuk sungguh-sungguh mengikuti apa yang dimaui oleh agama, memilih pun sungguh-sungguh karena kadar keberagamaan, maka dengan itu insya Allah lain-lainnya akan mengikuti. Saya termasuk orang yang bukan menentang, bukan anti terhadap mereka yang merumuskan visi misi pernikahan dulu, tapi saya senantiasa berpikir bagaimana dengan orang-orang yang seperti disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi, yakni dia menikah atas dasar ihsan atau dia menikah karena menyambung nasab. Tentulah pernikahan itu tak sempat di antara mereka harus merumuskan visi misi dulu. Tapi kenapa bisa baik? Kalau kita tengok pernikahan di masa Rasulullah Muhammad SAW, contoh yang sangat ekstrim adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW meminangkan seorang perempuan, putri dari pemuka kaum Ansar, dan itu oleh Rasulullah Muhammad SAW hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Julaibib. Pertanyaannya, kira-kira sempat tidak mereka merumuskan visi misi? Tidak. Tapi apa yang menyebabkan rumah tangga itu baik? Apa yang menyebabkan perempuan ini dengan mudah merasakan kelapangan hati? Karena tunduknya, rujuknya kepada apa yang dimaui oleh agama. Kalau Rasulullah SAW menghendaki, maka ini pastilah merupakan kebaikan. Nah, jadi poin ini, artinya saya bukan berarti jadi tekanannya, Ustaz Muhammad, tekanannya di fadfar li dzatid din ya. Dari sisi keagamanya ya. Jadi kalau agamanya sudah dipegang betul, nanti yang lain bisa ikut ya. Kalau betul-betul kita komitmen agama, karena di situ kan bukan
fatfar biddin, tapi fatfar bidzatiddin. Kalau komitmen agama ini yang terus-menerus dikuatkan, masih sedikit ilmu dia akan mencari berbekal. Kalau dia ini menghadapi perbedaan yang sangat kontras dengan istrinya, dengan suaminya, maka dia akan lebih mudah untuk mencari hal-hal yang menjadikan dia ridho, menjadikan dia lapang satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berarti ini pertanyaannya Igara tadi, kalau broken home, ya, akan ada semacam trauma, takut nanti mengulang kesalahan orang tua. Ya, ada juga kasusnya misalnya anak saya katanya takut menikah karena banyak lihat teman-temannya yang sudah menikah pada bercerai. Sebagai ortu dari mana memulai memberi nasihat? Menikah itu diharuskan. Orang baik buat orang baik. Sudah juga diberitahu. Jadi sekarang anaknya malah jadi workaholic. Jadi mengalihkannya kepada bekerja karena menjadi takut menikah. Nah, dari penjelasan Ustadz tadi, sepertinya kalau dengan menjadikan aturan agama, insya Allah ya mestinya nggak usah takut menikah kan. Betul, kalau itu menjadi pegangan. Jadi kalau kita ikut aturan agama, bagaimana tuh Ustadz tuh? Jadi apa saja yang bisa membuat kita menjadi merasa aman, sehingga nggak perlu takut karena broken home, karena banyak yang bercerai di sekitar kita. Dari sisi agamanya bagaimana yang bisa menguatkan itu? Sama seperti orang sakit, kita dituntunkan untuk berobat bukan hanya dengan habatus sauda. Mohon maaf karena sebagian dari saudara kita sepertinya kalau Tibun Nabawi itu hanya habatus sauda saja, karena macam-macam. Kalau ketemu obatnya yang cocok, maka biidznillah akan sembuh. Ketemu obatnya yang sesuai. Nah, itu yang pertama, artinya bahwa kita perlu telusuri apa sih yang dibekalkan dalam hal ini. Yang kedua, ketika saya menekankan fatfar bidzatiddin, itu berarti membawa konsekuensi. Bahwa dalam mempersiapkan kita perlu berusaha menelusuri, memahami apa saja yang dituntunkan. Kepada istri bagaimana kita bersikap, kalau ada yang tidak kita sukai, seperti apa kita berbicara kepadanya, bagaimana kita berlaku kepadanya. Contohnya tadi la yafrak, ya, yang para ulama memaknainya sebagai la yabghad, janganlah kamu murka. Kalau begitu berarti apa yang saya lakukan, saya harus memusatkan perhatian kepada apa-apa yang menjadikan saya senang, bukan menyibukkan dengan apa yang tidak saya sukai. Nah, kemudian nanti kalau saya sudah menjadi orang tua, atau ketika istri saya sudah mengandung, atau yang lain-lain, apa yang perlu saya lakukan. Nah, dari sini artinya tampaknya memang cuma fatfar bidzatiddin. Tapi dari sini kita kemudian dituntut untuk memahami. Nah, saya jadi teringat ketika saya masih di kampung di Jombang, tiap bulan Ramadan ada ngaji itu ya, ngaji kitab, bukan kita cuma mendengarkan ya, tapi berkenaan dengan adabuz zifaf. Ini bermalam-malam belajarnya, padahal hanya berurusan dengan malam pertama. Ini cerita contoh saja. Artinya bahwa yang saya tekankan itu fatfar bidzatiddin, maka berjayalah dengan zat agamanya, tetapkanlah pilihan itu karena zat agamanya, tetapi bukan berarti dengan hanya merasa saya memilih karena agamanya selesai, karena itu membawa konsekuensi berikutnya, yakni kita ini jujur nggak dengan niat kita itu. Kalau kita jujur dengan niat kita, maka kita berbekal, maka kita berusaha mengilmui dalam segala urusan. Kemudian yang ketiga, saya menemukan banyak kasus orang-orang trauma, tidak berani menikah karena takut banyak yang broken home.
Lalu saya ajak untuk berbincang bagaimana seharusnya menghadapi situasi seperti ini. Kenapa ada orang, dari contoh-contoh sederhana, ketika di kantor ada juga yang temperamennya buruk, mengajak mereka berbincang mengenai bahwa ada orang yang kinerjanya lemah di perusahaan. Lalu bagaimana menghadapi mereka? Ringkas kata, tidak penting apa faktanya. Yang jauh lebih penting adalah ada apa di balik fakta. Kalau kita ini hanya melihat pada fakta-fakta dan tidak berusaha memahami ada apa di balik fakta, maka kita ini akan mudah sekali untuk gemetar, untuk takut hanya oleh peristiwa-peristiwa di sekeliling kita. Jadi masih Kalau kita duga-duga tidak ya. berusaha mengilmui, maka akan mudah sekali menghubungkan peristiwa yang berurutan seolah-olah itu sebab akibat. Sebagaimana tatkala Ibrahim putra Rasulullah Muhammad SAW wafat, lalu terjadi gerhana, orang-orang mengatakan ini karena putra Rasulullah Muhammad SAW wafat, dan Rasulullah segera mengoreksi hal itu. Nah, ringkas kata, dalam hal ini kalau seseorang bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmunya, ketika menghadapi istri yang marah